Selamat malam pemirsa Duta TV, kembali bersama saya Diana Rosyanti dalam Bincang Bisnis. Pemirsa, jika kita flashback dulu dikatakan sebagai soko guru perekonomian di Indonesia ini dikaitkan dengan keberadaan koperasi. Dan di era digital, maka pelaku UKM yang bergerak di bidang kria ataupun juga mungkin kuliner dan lain-lain, bahkan juga ini terbagi antara yang betul-betul UKM murni, ada juga yang di bidang ekraf. Ini geliatnya ternyata bisa menjadi tulang punggung juga perekonomian dari Indonesia. Dan terbukti saat masa pandemi, mereka yang bergerak di bidang UKM ini yang paling sustain dan tetap bisa hidup, tumbuh, bahkan semakin membesar. Malam ini di studio kami sudah hadir ada Ibu Siti Isnania. Beliau adalah Ketua DPD dari Gerakan Kewirausahaan Nasional di cabang Kalimantan Selatan. Kita akan menyapa dulu Ibu Isnania Haryani. Selamat malam. Malam Ibu. Gimana Bu? Sehat kabarnya? Alhamdulillah. Oke, Bu Isnania tidak sendiri. Di sampingnya ada pengrajin binaannya yang bernama Ibu Atia. Kita akan sapa dulu. Selamat malam Bu Atia. Selamat malam. Baik, dan kalau Anda semua lihat di depan saya di meja ini ada terdisplay produk-produk dari UKM, baik itu binaannya Ibu Isna sendiri ataupun mungkin juga memang di bawah supervisi beliau. Kita akan obrol-obrol dulu Bu Isna. Tadi kita katakan bahwa UKM itu bisnisnya yang paling sustain dan itu terbukti ketika masa pandemi ternyata para UKM ini yang paling bertahan, berpikir luar biasa mengalihkan dari produksi A menjadi produksi B. Nah, boleh diceritakan nggak Bu Isna sendiri pengalaman bagaimana tetap bisa eksis di kondisi-kondisi sulit sebagai pelaku UKM? Kalau untuk menyatakan kemarin di masa pandemi ya Bu ya. Iya. Di masa pandemi itu banyak sekali UMKM beralih yang tadinya bidang kuliner, mereka beralih ke penjahit. Itu yang fakta di lapangan. Jadi tapi struggle ya, tetap hidup hanya beralih produk saja ya. Untuk sementara, tetapi istilahnya mengembangkan lagi Bu, yang tadinya bisanya cuma memasak, ternyata mereka juga bisa menjahit. Oke, jadi itu kehebatannya. Nah, ini Gerakan Kewirausahaan Nasional, boleh diceritakan nggak GKN ini apa dan siapa saja yang terlibat di dalamnya? Untuk GKN Kalsel sendiri, mungkin aku mau tanya apa tuh sih GKN? GKN adalah Gerakan Kewirausahaan Nasional yang dinaungi oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI ya Bu ya. Jadi di situ ruang lingkupnya kita adalah inkubatornya UKM. Nah, kita inkubator. Jadi kita lebih banyak membina yang betul-betul UKM dari rintisan yang pemula hingga mandiri dan jadi. Jadi itu yang ada, dan di Kalsel Ibu Isna sebagai ketuanya. Ketua DPD. Kalau boleh tahu untuk di setiap kabupaten kota ada cabangnya begitu ya? Alhamdulillah Bu, untuk 13 kabupaten kota semua sudah ada dan semua sudah berlegalitas dan sudah disahkan dengan SK. Dan alhamdulillah juga kita berbangga hati ya bahwa seluruh Indonesia ada 34 DPD Kalsel terdepan. Oke Kak, apa yang dimaksud dengan Kalsel terdepan? Kehebatannya di mana dan apakah di posisi jumlahnya atau memang inovasinya atau bagaimana? Selain inovasi juga keaktifan anggota yang terlihat saat ini dan dukungan support oleh pemerintah juga dinas-dinas terkait. Itu yang membuat kami menjadi lebih bersemangat. Oke, baik. Bu Isna, di Kalimantan Selatan dan Indonesia secara umum, ini kan banyak sekali organisasi yang mengatakan menaungi UMKM. Dari mulai berbagai organisasi lah ya, salah satunya ada yang himpunan pengusaha kecil menengah, ada yang ini, ada yang itu. Bedanya antara GKN dengan organisasi lain yang sama-sama mengatakan bahwa kami beranggotakan para UKM. Nah, mungkin ya ada tulisannya yang berbunyikan himpunan. Nah, ada tulisannya yang isinya kalau kami adalah gerakan. Nah, mungkin gerakan itu menggerakkan semua sektor bidang UMKM baik dari kerajinan, kria maupun kuliner. Tetapi yang himpunan mungkin dia punya satu spesifikasi yang akan mereka angkat. Jadi hanya di kata itu. Tetapi kan UKM di Kalimantan Selatan ini boleh dikata ya mungkin datanya itu saja.
Nah, mungkin nggak dia masuk di organisasi A, tapi juga ada di organisasi B, ada di organisasi C, apa ada keadaan begitu? Atau memang tersebar secara merata? Kalau di awalnya memang Bu ya, kalau di awalnya memang sangat kita tidak bisa melarang mereka untuk berada di setiap organisasi karena itu ada mungkin benefit masing-masing ada ya. kebutuhannya. Tetapi untuk di GKN sendiri, hari ini saya membuatkan ketentuan bahwa ketua pengurus dan lainnya dia fokus di GKN. Kenapa? Oke. Jadi dia bukan melarang dia ada di organisasi lain, tetapi untuk pengurus di GKN sendiri mereka tidak boleh ada di pengurus lain supaya tidak ada dualisme. Khusus untuk pengurus. Tapi kalau anggota? Anggota kita persilahkan, tapi kita memberikan satu kebijakan kalau dia yang ada di sana apabila ada kegiatan GKN kami akan prioritaskan yang di GKN. Yang di GKN. Baik, kalau dilihat dari perkembangan Bu Isna sudah menjabat sejak kapan? Dari 2018 kita mendapat mandat, setelah itu 2020 sampai saat ini kayak Sudah dua periode ya. Mungkin nanti apakah ada batasannya berapa periode? Sebetulnya tidak ada batasan, tetapi untuk periode kedua ini saya udah menyiapkan kader-kader saya untuk menggantikan saya nanti ke Baik. depannya. Apa yang dilakukan oleh GKN di dalam kegiatannya terhadap anggotanya ataupun juga terhadap stakeholder lainnya yang berhubungan? Tadi kan ada dinas-dinas pengampu yang membantu. Itu apa yang dilakukan oleh Bu Isna sebagai komunikator atau mediator antara keduanya? Selain kita sebagai rekrutmen, kita membina Bu. Dari yang tadi saya bilang rintisan hingga jadi, kita coba membantu mereka, mengarahkan, membina, mendampingi sampai mereka betul-betul bisa naik kelas. Oke, apa yang dilakukan yang dimaksud dengan pendampingan pembinaan ini? Misalnya, apabila ada UMKM yang baru yang belum tahu mengenal dunia UMKM dan dia hanya punya keinginan, nah kita akan membina dia. Dari kita caranya membuatkan mereka legalitas, legalitas dari NIB, PRT sampai halal itu kalau Itu ditemani. itu kalau misalnya mereka sub bidangnya adalah makanan. Tetapi kalau misalnya mereka kekerajinan, kita membantu apa yang bisa saat ini mereka lakukan. Kita juga melihat skill mereka di mana. Jadi kita akan arahkan, misalnya dia lebih ke penjahit, kita masukkan ke komunitas penjahit. Karena GKN itu udah mengklasterkan semua sub bidangnya. Ada yang makanan basah, ada yang makan kering, ada yang madu, penjahit, bordir dan sebagainya. Jadi kita arahkan ke setiap itu, nanti mereka akan berinteraksi dengan yang sudah ada di sana. Total berapa jumlah anggota yang saat ini tergabung di provinsi ataupun di cabang kabupaten kota lain? Total untuk yang kita lihat database kita sendiri itu ada 1.600 yang belum masuk database-nya. Kalau dihitung dari semua grup ada 2.600 dan terpisah untuk penjahit ada 600. Jadi totalnya hampir 3.000 lebih. Hampir 3.000 lebih untuk keanggotaan. Nanti kita akan berbincang dengan Ibu Atiyah, maaf ya, Ibu Atiyah yang ini posisinya anggota GKN juga. Anggota binaan Rumah Kreatif. Oh, di Rumah Kreatif. Jadi ada satu lagi bahwa ada organisasi atau semacam socialpreneur yang didirikan oleh Ibu Isna ini, yaitu yang namanya Rumah Kreatif Isna Alif. Nah, ini ada label Isna Alifnya, berarti profilnya tuh pribadi ya. Pribadi. Ini bedanya antara organisasi yang tadi ya, ada gerakan kewirausahaan nasional dan socialpreneur, ini kan sama-sama membina, sama-sama memberikan pendampingan. Bedanya apa di Rumah Kreatif dengan di GKN? Kalau GKN itu secara umumnya dia memiliki kekuatan hukum secara meluas dan ketua pengurus itu akan ada rolling. Nah, sementara kalau Rumah Kreatif sendiri itu tetap berada di sana, tapi tujuannya tetap sama. Tujuannya adalah tetap membangun UMKM, tetap membina, cuma beda pengertiannya itu. Yang tadi adalah secara umumnya mereka adalah sebuah organisasi yang didirikan dan kepengurusan itu akan berganti-ganti. Jadi artinya kalau GKN bukan murni didirikan oleh Ibu Isna, tapi Bu Isna memang didaulat menjadi ketua, sementara Rumah Kreatif memang dirintis dari awal. Nah, apa yang dilakukan di Rumah Kreatif itu? Di Rumah Kreatif itu saya membangun beberapa pelatihan, pelatihan baik itu kuliner maupun kerajinan. Gunanya apa? Contoh kecil, ibu rumah tangga yang tidak punya penghasilan, tetapi dia tidak mau keluar rumah,
Nah, mereka mengikuti pelatihan di saya, baik itu Pelatihan keahlian maksudnya? keahlian, Oke. jadi mereka sukanya memasak. Nah, mereka mengikuti, contoh hal kecil adalah membuat bingka tadi. Oke. Nah, setelah mereka menyelesaikan pelatihan, kita akan arahkan lagi ke arah GoFood. Jadi untuk mereka pemasarannya. nah mereka tidak tahu legalitas, kita bantu membuatkan legalitas lagi. Oke. Jadi tetap ruang lingkupnya kita dengan GKN itu bersatu tapi beda nama. Oke, baik. Jadi proses pendampingan untuk mendapatkan sebagai entitas bisnis dengan label UMKM itu didampingi ya. Masuk. Jadi ada nggak misalkan anggota rumah kreatif itu berarti masuk juga di anggota GKN ya? Dengan sendirinya akan saya merekrut masuk ke GKN. Oke, tetapi kalau di rumah kreatif itu pure punya Bu Isna didampingi dari A to Z. Kalau di gerakan kewirausahaan artinya umum di situ ya? Dan didampingi bersama-sama. Sama-sama. Baik, kita masih akan kembali, masih kita obrolkan, juga akan ngobrol-ngobrol dengan Ibu Athiah bagaimana sebagai binaan dari rumah kreatif dan juga anggota di GKN, manfaatnya apa sih terhadap usahanya? Kita akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, masih di Bincang Bisnis dan kita masih berbincang dengan Ketua DPD Gerakan Kewirausahaan Nasional atau GKN Provinsi Kalimantan Selatan. Ada Ibu Isnania Haryani atau kita panggil Ibu Isna, dan juga nih ada pengrajin binaannya. Bu Isna selain di GKN juga mendirikan secara mandiri sebuah kelompok usaha yang bersifat socialpreneur, yaitu Rumah Kreatif Isna Alib ya. Alib itu siapa, Bu? Kayaknya nama seseorang yang berkesan ya. Nama almarhum suami. Oke, jadi nama identitinya adalah pasangan dari Isna dan Pak Alib gitu ya. Isna Alib. Baik, kembali dulu ke Bu Athiah dulu. Bu Athiah, dalam catatan kami dan informasi dari Bu Isna dulu adalah pengrajin binaan dari Dinas Sosial, begitu ya? Atau bagaimana? Seperti apa? Dulunya sebelum bergabung tuh bagaimana? Masih malu, oke. Baik, Bu Isna dulu mungkin bisa bantu jelaskan Bu Athiah itu bagaimana dan siapa? Bu Athiah dulu kita ketemunya waktu beliau dibina oleh Kementerian Sosial dari PKN PKH. Okay. Ya, jadi mereka itu waktu ada pelatihan sebagai peserta yang tadinya tuh selama ini hanya sebagai buruh upah. Oke. Buruh upah yang menerima order dari orang lain. Yang lain dan nominalnya sangat kecil. Jadi kita mau mengangkat bagaimana perekonomian mereka. Itu nominalnya per pekerjaan atau per total harian biasanya sebelumnya? Oke. Jadi satu buah tas itu bisa dihargai berapa upahnya? 20.000 ya sekitar itu. Sekitar 20.000 satu tas. 20. Itu tas apa? Tas yang seperti ini? Kan kebetulan ada model-modelnya ya. Model-model lama Bu, yang model lama monoton. yang dari Kalimantan. Oh, yang full begitu ya. Iya, Oke. iya. Itu upahnya 20.000 20 per satu tas. Per satu tas. itu belum kan masih belum di apa tuh. Masih berbentuk sarung. Oh, Iya. belum dimasukkan. Iya. Oke, jadi merangkai maniknya saja. Iya. Upahnya 20.000 untuk satu tas. Itu barang atau bahan dari siapa? Bahan dari orang. Dari orang yang order. Iya. Oke, baik. Perubahannya setelah dibina oleh Bu Isna, baik sebagai anggota GKN ataupun juga binaan rumah kreatif ini, apa yang signifikan? Ya, alhamdulillah ada perubahan. Perubahannya apa? Angkanya jadi jauh lebih besar? Iya. Oh gitu. Berapa kalau kemarin sebelumnya satu tas itu 20.000, kalau sekarang berapa? Sekarang 50 sampai 60. 50 sampai 60 Ya. satu tas. Ya. Bahan juga dari orang yang order, Ya. dari Bu Isna berarti ya. Ya. Oke, jadi tinggal mengupah kerjanya saja. Oke. Itu harganya segitu. Itu untuk harga jual tas berapa ya Bu, dengan ongkos pengrajinnya 60-70-an itu? Kalau kita hitung bahan, tukang jahit beda, tukang manik beda, terus berupa upah semua kita include-kan, nanti ada di angka 30-40% harga jualnya dan naik. Oke, kalau boleh tahu sekarang kisarannya, range-nya kayak ini kan ada tas-tas cantik ya. Pemirsa, saya coba ini ada tas-tas cantik yang agak berbeda ya, etnik dan menarik juga di sebelah sana. Ini range harga itu kisaran berapa? Kalau yang ini Bu, mau sekitar 350,
Ya. Kalau Tas yang- termurah tuh berapa harganya? Tas termurah sekitar 250 200, tertingginya sampai 500 bahkan lebih. 200 sampai Tergantung 500. banyaknya manik. Ini kalau dijual di lokal. Iya, Dan saya dengar tadi dari Bu Isna bahwa ini sudah terkurasi di Sarinah juga. iya. Nah kalau di Sarinah harga jualnya menjadi berapa? Saya top up menjadi dia 50% karena ada angka kenaikan di sana untuk distribusi gitu apa Oke. ke Sarinah dan biaya kirim. Oke, artinya 50% itu untuk ongkos produksi dan biaya marketing di sana ya. Iya. Jadi total kembali ke si pengrajin sih tetap ya. 350. Oke, berarti teman-teman yang dibantu di kayak Bu Atiah ini ya tetap sekitar segitu ya, Iya. 60-70. Itu kenaikannya udah 3 kali loh Bu. Ya. Ya. Dan bahan tidak terlalu banyak, Bu. Kalau itu kan bikinnya full ya. Iya. Yang 20 Padahal ini lebih full. kecil ya, Lebih kecil. lebih manis, lebih simpel gitu loh. Jadi abis dibikin maniknya baru dijahit kembali. Iya. Baik, Ibu Atiah dalam satu hari itu berapa order yang bisa dikerjakan? Kalau manik? Kalau manik yang seperti bakul Ya, yang satu. Satu, oke Iya. ya. Jadi sehari itu penghasilnya cuma sekitar 60-70 itu, nggak Iya. bisa nambah lagi ya Bu? Kan susah. Susah, karena harus teliti ya Iya. standarnya. Itu standar kurasi, standar oh iya pokoknya jahitannya harus begini itu siapa Bu? Quality controlnya dari Bu Isna? Iya. Kalau Oke. kurang bagus kita ulang lagi. Waduh kalau diulang lagi ini udah kan ribetnya ya, Tapi Ibu Atiah cukup lumayan bagus Bu, dibandingkan ada yang beberapa yang lain yang masih Eh, baru. dia paling bagus karena Oh, makanya dia oke. yang saya ajak ke sini. Baik, Ibu Isna, akan ada quality control ya, karena kalau menjual biasa dengan menjual apalagi tadi udah ada pasar-pasar dengan kurasi yang cukup ketat, itu bagaimana proses kontrol kualitinya itu yang dilakukan oleh Bu Isna itu seperti apa? Apakah dilihat satu-satu kah atau memang sudah dipilih orangnya sehingga lebih percaya atau bagaimana? Kita ada katalog. Jadi katalog yang kita sampaikan tuh sesuai Oke. dengan yang ada. Jadi misalnya permintaan Bu, ini katalognya, Oke. mereka melihat oh buatnya udah saya kurasi. Jadi Baik. saya juga memberikan yang terbaik. Baik. Nah sekarang kembali ke soal rumah kreatif Isna Adib ya. Alib. Alib. Soalnya namanya agak-agak unik ya. Ada keselio antara Alif dengan Adib, jadi Alib ya. Kebanyakan kan pakai F, dipakai Ah B, iya gitu. betul. Nah ini Bu Isna, kalau kita lihat ini di rumah kreatif yang memang betul-betul handle atau usaha dalam tanda kutip dari Ibu Isna sendiri, itu berapa binaan yang fix menjadi di bawah koordinasi Ibu? Saat ini ada 10 yang pastinya Bu ya. Oke. Selainnya mereka itu istilah kata karyawan lepas. Tapi ini saya mencoba akan merekrut 100 pengrajin manik di Istanbul. Oke. Ibu tuh rajin sekali membuat seperti ini, pasarnya memang bagus Bu. Saya suka yang unik. Intinya Oke. waktu itu saya hanya berpikir saya memang mau membuat yang unik, yang beda dari yang lain. Karena yang lain misalnya tas sasiran udah banyak, coba cari Baik. yang beda. Mengangkat budaya, mengangkat pengrajin juga. Dan tadi intinya sesuatu yang berbeda dari yang lain. Baik, maksud saya apakah ininya oke, tapi pembelinya bagus pasarnya? Alhamdulillah ada Bu. Dan ini Itu juga di lokal atau di nasional atau di bagaimana? nasional ada Bu. Caranya Dengan media sosial juga Oke. kita karena saya kan biasanya Dengan suka digital ya? media sosial ya, posting di IG, pokoknya ada yang suka. Karena mereka melihatnya keunikan dan etnisnya itu berbeda dengan yang lain. Jadi untuk harga tidak menjadi masalah. Sehari atau seminggu atau sebulan berapa yang terproduksi dan berapa yang terjual? Tidak terlalu banyak sih Bu, karena mungkin hanya sebagian orang ekonomi yang di atas yang Mampu mungkin membeli. mampu membelinya, Oke. yang suka dengan keunikan. Baik, tapi tetap dipertahankan untuk produksi. Iya. Produksi utama dari rumah kreatif Alib ini apa? Saya adalah- Yang ibaratnya tuh membuat kompornya ini jadi jalan gitu, dapurnya ngebul, Ya. pengrajin jadi dapat upah begitu tuh apa? Tentunya Tentang apa? ada bilis tepung, cuman hari ini saya tidak bawa. Kenapa? Oh, jadi kuliner ya? Kuliner, karena saya memang bidangnya saya di sana karena dari ibu bapak juga seperti itu. Oke, jadi UKM usaha basicnya Ibu Isna tuh kuliner Kuliner. ya. Oke. Bilis tepung lalu apalagi ini di sini ada amplang, Ada amplang, ada saluang tepung. Jadi Oke. saya wakilkan hari ini saluang. Biasa saya bawa bilis, hari ini saya wakilkan dengan saluang. Dan ini dipasarkan di mana? Bu?
Kalau saya cukup di rumah kreatif. Jadi permintaan saya ada menjadi binaannya Kanwil di JB Pajak. Nah, ini tanggal 19 ada permintaan 100 pieces untuk bilis tepung, 100 pieces untuk amplang. Oke, dan itu melibatkan banyak pengrajin itu ya, tadi yang 10 tetap dan yang tidak tetap. Yang tidak lepas totally dari 10 plus yang lepasnya itu ada berapa? Tergantung permintaan, Bu. Contohnya seperti musim pandemi kemarin ya. Dari pandemi kemarin saya memiliki penjahit ada 600, ya kan? 600. Nah, mereka itu lepas, tetapi mereka juga apabila ada proyek, misalnya karena ada di komunitas ya, semua sudah saya klasterkan. Apabila ada permintaan ke Sasirangan, saya langsung lari ke Sasirangan. Dan diprioritaskan untuk teman-teman yang tergabung di GKN. Di GKN. Oke. Baik. GKN dan rumah kreatif. Kalau GKN rumah kreatif ini anggap saja bisnisnya Ibu Isna ya. GKN itu adalah wadah organisasinya dengan pebisnis lainnya ya, pebisnis UKM lainnya. Nah, Bu Isna bagaimana proses mengayomi, berbagi peluang rezeki kan itu tadi ya. Karena kayaknya Bu Isna ini bagian ketok pintu untuk dapat order itu bagaimana membaginya agar Bu Isna juga tidak handle sendiri semua keuntungan hanya di rumah kreatif tapi juga ke teman-teman yang ada di organisasi. Bagaimana cara membaginya? Kita akan bertahan, kita akan ngobrol lagi masih dengan Bu Isna sesaat lagi. Pemirsa, di era digital, di era komunitas sekarang, kolaborasi, berbagi itu menjadi kekuatan. Kompetisi oke, tapi kan dalam kompetisi yang mungkin lebih proporsional, tetapi jauh akan lebih baik, lebih besar ketika kita berkolaborasi. Dan itulah kenapa ada banyak organisasi, salah satunya GKN. Nah itu tadi ketika ada order, ini kan kayaknya pintu ketuknya atau pintu masuk order-order ini Bu Isna. Nanti kita akan bedah kenapa sih kok orang ngasih order ke sosok yang namanya Bu Isna ini. Tapi sekarang kita akan maju sedikit bagaimana membagi rezeki kepada yang memang murni adalah bisnisnya Bu Isna dengan juga banyak binaan. Ternyata tadi ya bisnisnya Bu Isna ada 10 yang tetap plus ratusan juga teman-teman yang juga butuh order. Di samping itu juga ada GKN nih loh, gitu loh, yang Bu Isna sebagai ketuanya pastinya juga mendapatkan berharap dapat benefit dari posisi Bu Isna. Ini gimana cara adilnya gitu ya? Kalau untuk GKN sendiri bukan organisasi yang non profit, Bu ya. Oke. Nah, kita tidak bisa berharap gaji ataupun apa karena di situ sosial yang lebih kita utamakan. Sementara kalau untuk usaha, saya coba mengangkat lebih tinggi lagi adalah rumah kreatif. Karena berprinsipnya karena saya tidak selamanya ada di GKN. Tapi saya tetap bisa melakukan visi misi saya melalui rumah kreatif. Nah, kalau yang kuat di GKN itu visi misinya ada kebersamaan. Iya. Kebersamaan, alhamdulillah semua DPC itu kita satu komando. Intinya kan kita kalau tidak satu komando maka perang pun tidak akan bisa kita lawan. Itu apa yang dilakukan di GKN? Di GKN Bu, setiap kita memberikan mereka satu arahan dan satu kepercayaan untuk mereka membangun, tetapi tetap DPD menjadi ketuk pintunya. Oke. Contoh yang paling real yang dilakukan oleh GKN untuk keanggotaannya agar orang merasa nyaman berada di organisasi ini. Mungkin mereka melihat dari figur saya yang sangat mengayomi, ya itu menurut mereka ya Bu ya, sangat mengayomi, dan saya juga tidak, mungkin beda dengan komunitas lain, saya berjuang itu bukan untuk diri sendiri, karena prinsip saya adalah akar dulu yang kita tumbuhkan. Pucuk itu akan dengan sendirinya tumbuh. Nah tapi kalau kita pucuk duluan ingin maju, akar mati itu tidak akan pernah. Baik. Boleh di-share ke kita, ini kita belum bicara soal rumah kreatif, kalau rumah kreatif karena memang itu bisnisnya Bu Isna juga ya, walaupun itu sosialpreneur. Nah kalau di GKN, salah satu contoh tadi selain pendampingan, membuatkan NIB, menyatukan misalkan kalau ada pelatihan bisa dapat dan lain sebagainya. Contoh nyata yang sudah dilakukan selama kepengurusan Bu Isna yang bisa memberi nilai lebih kepada anggota itu apa? Saat ini kita dipercayakan salah satunya adalah Bank Kalsel ya. Nah dari Bank Kalsel itu alhamdulillah saya kemarin cepat menjadi, mungkin sampai saat ini mau dianggap menjadi pendamping ya. Jadi kita melakukan pemetaan ke daerah Amuntai, ke daerah Kampung Purun. Nah disitulah pihak BI bisa memberikan bantuan.
Oke, jadi mencarikan kelompoknya ya, Ya. karena biasanya bantuan berupa kelompok ya. Berupa kelompok. Jadi kita sebelum kita ajukan ke BI, kita melakukan pemetaan dulu. Oke. Nah, setelah kita melihat apa sih yang bisa kita bantu di sana, misalnya dari peralatan atau kegiatan, baru kita ajukan ke BI. Oke, jadi dipetakan kebutuhannya apa, Iya. komunitasnya apa, dan ini adalah teman-teman yang berada di GKN. GKN. Oke, baik. Artinya turun langsung ya untuk Iya. melakukan itu. Nah, sekarang ke rumah kreatifnya, ini didirikan pada tahun kapan, Bu? Rumah kreatif itu saya dirikan bertepatan di saat tanggal 20 Januari 2020. Oke. Itu saya dirikan waktu itu saya udah ada Berarti iming-iming. baru 3 tahun ya? Ya, ada Oke. fashion, iming-iming itu saya bangun lagi, tapi belum berlegalitas. Di tahun kemarin sudah saya legalitaskan karena adanya PT perorangan dari Kemenkumham, tetapi masih tidak sinkron. Saya membukanya rumah kreatif Isna Alif. Waktu itu saya membuat Isna Alif kreatif. Nah, itu Oke. tidak sinkron kan, karena harus 3 kosakata. Sementara kalau rumah kreatif itu harus adanya 4 kosakata. Jadi saya melakukan lagi perubahan, saya koordinasi dengan pihak Kemenkumham bagaimana ini. Jadi rumah kreatifnya itu tidak dijeda, jadi langsung rumah kreatif tanpa ada pemisahan, baru Isna Alifnya yang dipisahkan. Oke, baik. Berpayung rumah kreatif, apa yang membedakan usaha lain dengan yang berpayung rumah kreatif? Adakah kekhususan kalau Anda menggunakan label rumah kreatif, berarti syaratnya harus begini. Tidak ada yang saya inginkan. Jadi gini, di rumah kreatif, para misalnya penjahit ya, Oke. penjahit itu tadinya mereka hanya bisa menjahit. Dengan saya, itu kita melakukan action plan, istilahnya pengembangan produk. Jadi tidak semata hanya menjahit baju, tetapi mereka juga bisa menjahit tas, menjahit apapun, karena basicnya di menjahit. Jadi apapun Oke. bisa dijahit ya. Contohnya mereka bikin tas. Nah, dengan mereka sendiri bikin tas, saya mengadakan pelatihan di rumah. Nah, ayo kita sama-sama bongkar tas ini, kita ambil motifnya, kita ambil malnya, kita kembalikan jahit. Kalau kalian bisa menjahit itu kembali, berarti kalian udah bisa membuat. Oke. Hanya Jadi simpel, Bu. ATM ya, amati, tiru, dan modifikasi. Baik, Ibu Isna, basic sebagai pengusaha pastinya bukan baru 3 tahun kan? Ini 3 tahun tuh hanya mendirikan rumah kreatif. Sebelumnya Bu Isna ini pengusaha apa? Dulunya saya punya PT Kindai Bara, bergerak itu? di bidang batu bara. Oke, itu usaha besar berarti Usaha ya. besar, Baik. kita. Alhamdulillah karena waktu itu kita juga mengalami masa keterpurukan. Ya. Bapak sakit selama 6 tahun dan saya tidak bisa lagi menjalankan bisnis saya sebagai penambang batu bara. Akhirnya kita di masa keterpurukan ada ide, karena kita juga mungkin ada basic sebagai wirausaha dari orang tua, mungkin juga ada basic sebagai pemimpin, jadi kolaborasi dua-duanya jalan. Oke, bikin apa? Usaha pertama sebelum rumah kreatif? Sebenarnya kan karena hobi saya kuliner, pertama kali saya bikin adalah risoles. Saya jual risoles kemana-mana, Oke. saya ini Jadi dibekukan gitu. dibekukan. Frozen. Waktu Bapak juga masih sakit, saya sempat juga jualan. Nah, tapi akhirnya saya coba mengembangkan proyek risoles apa aja sih yang digemari, kita lihat target pasarnya kita seperti Oke. apa. Jadi saya bikinnya risoles yang namanya risoles sutra. Oke, apa bedanya itu? Saya cerita selain dari tekstur isi, kita juga menggunakan mayones yang beda dengan mayones yang lain, karena mayones yang lain biasanya kalau digoreng itu minyak yang Oke. keluar, tapi kalau kita itu tetap menjadi mayones. Baik. Jadi ada keju, ada susu di dalamnya, ada daging, ada telur. Tadi itu eksperimennya Bu Isna. Iya. Oke, jadi Bu Isna punya resep dibagikan kepada tim yang menjadi binaan. Iya, yang mereka mau ikut pelatihan, silakan. Karena saya Oke, berbayar nggak pelatihannya? mereka mengganti harga bahan, Oke, harga bahan prakteknya. praktek, uang makan apa. Jadi mereka bisa bawa pulang hasilnya. Oke, dan mereka bisa jualan sendiri. Jualan sendiri. Dibantu dipasarkan nggak? Dibantu dengan cara tadi mereka kita rekrut masuk ke GoFood lagi, terus juga kita pasarkan. Karena saya gini Bu, saya kan sibuk ya, tidak selalu saya harus bikin risoles. Kenapa mereka Oke. yang tidak membuatnya perpanjangan tangan? Tapi backgroundnya jualannya adalah apa nama? Kalau di GoFood ya rumah kreatif juga. Dapurnya Isna Alif, Oke, jadi ada dapur yang ngerjakan adalah teman-teman teman-teman. binaan. Bahkan mereka juga boleh menggunakan label mereka sendiri. Jadi saya Tapi tidak membatasi. dijual di dapurnya Isna Alif. Mereka juga boleh menerima pesanan. Kita mempersilahkan karena semakin mereka mendapatkan rezeki banyak, maka berkah pun kita akan dapat. Oke, baik.
Ibu Isna, untuk rumah kreatif ataupun juga produk-produk khusus lainnya, berapa omset per bulan? Alhamdulillah kalau saya hitung itu sekitar 10 juta itu. 10 juta untuk Bu Isna, berbagi dengan anggota di bawahnya ya, atau rekrutan atau pekerjanya itu seperti apa? Saya bagi hasil, Bu. Oke. Sebenarnya bagi hasil, saya hitung dulu berapa saya menjual, nah berapa kontribusi yang harus saya sisihkan untuk rumah kreatif. Tetap saya adakan kontribusi karena kan saya ada pembenahan, ada perbaikan, juga mungkin akan beli peralatan, itu ada kontribusi. Jadi kita bagi 4, misalnya 25% untuk kontribusi, 25% untuk saya pribadi, 25% adalah bahan dan upah. Oke, itu terbuka ya? Iya. Terbuka. Baik. Ibu Isna, kadang namanya resep, keahlian yang dibagi, ada orang yang memang demikian legowo berbagi kemampuan, berbagi pikiran, berbagi cara, tapi ada orang yang takut bersaing. Dalam pemikiran Bu Isna, bersaing, kolaborasi, dan juga tadi saling support itu seperti apa, Bu? Intinya kan seperti saya bilang tadi, Bu, saya ini kan sangat sibuk. Oke. Sementara orang permintaan tetap ke Bu Isna. Misalnya contoh biasa Dinas Pariwisata Banjarbaru memesan kue ke Bu Isna. Sementara Bu Isna sibuk. Ya. Tetapi kan ada perpanjangan tangan yang pernah dilatih tadi. Oke. Kenapa tidak? Supaya background-nya Bu Isna itu tetap ada. Oke, jadi nama di depan adalah Bu Isna, Ya. tetapi diberdayakan adalah Iya. teman-teman. Ini kalau yang positif itu akan melihat segala sesuatu itu pasti positif, Iya. ya kan? Tapi kalau yang negatif dia akan berpikir nyamannya Bu Isna katanya yang mendapat nama, saya tidak dapat keluar brandingnya. Nah, ini bagaimana cara mengatasi untuk bisa memberikan pemikiran kepada tim dan juga kepada binaan, termasuk juga kepada pekerja agar memahami pola kolaborasi atau pola bergandengan tangan. Kita akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, sebelum kita melanjutkan ngobrol dengan Bu Isna, saya ingin ke Bu Atiyah dulu. Bu Atiyah, itu pendapatan 60.000 sekali bikin, tapi kan nggak setiap hari terjual, nggak setiap hari bikin, atau setiap hari bikin kah, atau bagaimana? Kalau ada bahannya dibikin. Kalau nggak, penghasilan Bu Isna dari mana? Bu Isna, Bu Atiyah dari mana? Dari UKH. UKH itu Tasbih. manik ya, Tasbih. tasbih fukah ya. Ya, Nah, itu tuh bikin terus. bikin terus. Bahannya dari Bahannya kadang dari orang. orang. Kadang Oke. punya sendiri. Oke. Nah, itu fukah itu kan tidak dihasilkan di sini kan kayunya ya. Iya. Itu dia diambil dari luar, sudah dapat butirannya, lalu itu dapatnya berapa satu kali bikin itu Kalau satu kali bikin itu upahnya? upahnya 20 sekali. Kalau yang apa Yang asli, upah, yang iya. panjang ya. Ini Oke. Nah, itu sehari tuh Pian mengerjakan berapa banyak? kalau tasbih 50 50 tasbih. bisa. Satu tasbih tadi biayanya berapa? Upahnya? Upahnya Ya. 1.000. Berapa? 1.000. 1.000. Ya. 1.000, jadi kalau dapat 50 tuh 50.000. 50.000. Oke, itu biasanya itu setiap hari dibikin. Kadang-kadang, kadang Kadang-kadang. gelangnya. Oh, kadang gelangnya. Jadi Bu Atiyah, penghasilan tetapnya dari apa? Dari tasbih itu kah atau ada gawean lain? Ya bermacam-macam. Macam-macam apa saja? Ya itu tadi Manik, ya manik, Tasbih. dan Lalu apa lagi? gelang, itu aja. Itu aja. Oke. Jadi kalau misalkan nggak ada orderan itu nggak ada penghasilan, dapurnya nggak ngebul. Enggak. Tapi selama ini pernah nggak dalam sehari itu sampai nggak dapat uang? Alhamdulillah nggak pernah. Nggak pernah, Ada ada aja, aja gitu ya iya. rezekinya. Baik, artinya yang beli dan memproduksi itu tadi, yang memberikan order apa namanya tasbih dan gelang itu ada aja ya Kadang dari upah. upahnya. Ya. Oke. Kadang-kadang ampun punya sendiri. Punya sendiri. Kalau punya sendiri dijual. Iya. Kalau upah berarti orang ngasih bahan. Ya. Gitu loh. Berarti Martapura sih ya, daerah Iya, Kabupaten Banjar itu cukup, memang itu menjadi ininya. Nah, sekarang Bu Isna, ini
ini kan termasuk mungkin Bu Atia ini contoh dari banyak yang menjadi binaan, ya, jadi pengrajin yang mitranya dari Bu Isna. Ketika menghadapi teman-teman yang seperti yang tidak tetap, walaupun alhamdulillah katanya bikinnya terus ada ordernya, apa yang ada dalam pikiran Bu Isna untuk bisa mendapatkan, selalu bisa dapat order sehingga teman-teman ini bisa terberdayakan terus, bisa mendapat penghasilan terus? Alhamdulillah Bu ya, karena kita mungkin di media sosial cukup ini ya, cukup antusias untuk mempromosikan juga. Nah itulah kadang-kadang UKM itu apabila ada pameran wajibkan membuat yang namanya kartu nama. Walaupun di saat pameran kita tidak jualan, tetapi akan ada orang menghubungi kita. Contohnya hari ini 1 jam yang lalu dari Pasuruan, Bu Isna saya minta sasirangan. Nah itu sudah salah satu contoh ya. Jadi kita tidak perlu yang terlalu di pameran wajib harus laku, tidak, tetapi kedepannya yang kita bukan pikirkan. etalase ya. Jadi Bu Isna kontak pengrajin. Iya. Nah kalau Bu Isna kontak pengrajin, Bu Isnanya dapat keuntungan nggak? Anggap aja saya sebagai agregator ya, dari situ saya dapat keuntungan. Misalnya dari harga kain sasirangan 110, saya bisa menaikkan dilihat dari apa pasarnya tadi. Apakah pasarnya di luar daerah ataupun di daerah kita sendiri. Kalau di luar daerah kita bisa mengangkat harga mungkin sampai 150 yang tadinya 110, tapi kalau wilayah kita bisa mengangkat sampai 110. Dan sebagai agregator itu adalah sah-sah saja ya. Orang zaman dulu bisanya dibilangnya adalah maklar, kulakan, dan itu adalah sah-sah saja. Karena tidak semua orang harus melakukan. Jadi kayak Bu Isna tidak punya kerajinan sendiri, tapi punya banyak teman-teman yang bisa dibedai, dan itu diprioritaskan dari anggota GKN gitu. Siap. Baik, kalau misalkan secara order yang selama ini jalan, itu setiap bulan Bu Isna pasti dapat order kah atau ikut mencari order kah agar teman-teman yang di dalam keanggotaan GKN ataupun di rumah kreatif ini bisa ngebul dapurnya? Intinya saya selalu promosi ya. Dimanapun bicara saya, ketemu siapapun selalu yang diangkat adalah promosi. Tetapi selama ini alhamdulillah dari Batam, dari kebanyakan pelanggan saya dari Sumatera. Mereka yang pernah misalnya nyari apa, Bu? Ada mencari sasirangan, mencari kemarin juga dari Pontianak mencari tasbih. Itu banyak volumenya? Banyak. Berapa tasbih, banyak biasanya? Misalnya 50 tasbih, kadang ini tadi pesan 100 sasirangan hari ini tadi. Nah itu kan sesuatu yang volumenya lumayan. Ya. Baik. Dan itulah pada akhirnya nama itu penting ya. Nama itu penting untuk menjaga kepercayaan, dan di bawahnya adalah untuk kegiatan. Target untuk rumah kreatif ke depannya apa? Satu hal target rumah kreatif, karena satu-satunya Bu ya mungkin saya akan promosikan di sini. Untuk sertifikasi uji kompetensi belum ada lagi yang membangun, hanya rumah kreatif Wisma Alif. Jadi di sini kompetensi apa itu? Sertifikasi uji kompetensi yang berlisensikan BNSP. Jadi para ketua-ketua DPC itu mereka wajib berkompeten, dan kita para baik para pengrajin, pembuat kue yang mereka betul-betul pengen menjadi instruktur, pengen apa masuklah di. Jadi kompetensi untuk instruktur ya. Maka mau jadi trainer, mau jadi motivator, situlah saya merekrut mereka. Kita berkolaborasi dengan pihak BNSP dan LSP. Ini mungkin akan bulan depan akan ada angkatan keempat, karena sudah ada 3 angkatan. Nah di situ saya mencoba membantu mereka yang ingin menjadi instruktur, mencarikan lagi kemana siapa yang ingin mencari instruktur adanya di Wisma Alif. Memang sibuknya seperti itu ternyata. Iya. Jadi tidak melulu pengusaha, tetapi juga membantu untuk certified beberapa hal. Karena sekarang memang peraturan administrasi yang mentok-mentoknya di situ. Mau jadi ketua, mau jadi instruktur. Itu harus berkompeten. Baik. Ibu Isna, kalau Anda melihat kondisi saat ini, kita lihat bahwa UMKM ini menjamur di mana-mana, di bawah binaan siapa saja. Semua institusi sekarang, apalagi BUMN, itu punya binaannya dan mereka tidak tumpang tindih. Apa dalam pandangan dan pikiran Bu Isna terkait banyaknya sebetulnya ayah angkat, banyaknya yang akan membina, dan banyaknya orang yang bisa dibina? Itu seperti apa? Kalau saya berpikiran sinerginya itu kemana aja, itu satu yang kita utamakan ya. Karena apa? Kita pengen membangun itu bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk bersama. Jadi GKN berkewajiban mencarikan ayah angkat, tetapi ayah angkat juga kan tidak akan jalan tanpa ada anak yang diangkat. Jadi dari GKN itulah kita mengangkat mereka. Mereka mungkin administrasinya kita sebagai
eksekutornya, eksekutornya. ya. Baik. Ini banyak organisasi lain loh yang juga menawarkan hal yang sama. Bagaimana agar tidak terkesan bersaing, tetapi ini sesuai porsinya masing-masing. Apa yang bisa Bu Isna sampaikan? Kalau saya menganggap semua anggota saya, kita itu jangan bersaing tapi bersanding. Ya. Ya kan, pertama itu kita tetap fokus, dan kalau bisa anggota GKN itu dia fokus di GKN aja, biar tidak ada dualisme. Karena di GKN ini kegiatan cukup banyak yang dilimpahkan, yang dikontribusikan atau didistribusikan oleh dinas, baik BUMN, baik dari perbankan. Di GKN Kalsel sendiri itu banyak sekali, ada dari JKN, ada dari Kanwil Pajak, dari manapun ada di sana. Jadi mereka memantau itu di grup kami, itu adalah grup GKN Kalsel. Jadi semua ada stakeholder manapun, ada dari perbankan, melihat. Jadi tergantung dari UKM-nya sendiri bagaimana mereka menginformasikan atau memposting sesuatu yang buat mereka bisa mendapatkan keuntungan. Baik, jangan bersaing tapi bersanding. Itulah pengertian dari sebuah kolaborasi. Iya. Ya kalau toh tidak kerja bareng, paling tidak ya jalan masing-masing begitu ya. Tidak saling menginjak, tidak saling menjatuhkan. Penting sekali itu. Bu Atia, Anda sendiri punya harapan atau keinginan apa supaya tadi dapur di rumah ngebul terus gitu ya. Terus jadi perekonomian jadi lebih baik. Apa yang dalam pikiran Bu Atia? Harapannya ya supaya lebih maju itu. Lebih maju ya. Kalau Ya. pariwisatanya maju, produksi tasbihnya juga maju, produksi kerajinan Ya, maju. kerajinan. Punya keahlian lain? Udah mulai belajar yang lain kan Bu Isna nih bisa kuliner, bisa itu. Pernah diajarin apa sama Bu Isna? Belum pernah. Belum pernah. Nah ini harus diajarin Ini ini. kan biasa gini, Oke. buat dia nanti kalau ada pelatihan, ayo ikut. Ya. Nanti kamu tidak usah khusus untuk kamu tidak usah bayar, boleh melihat tapi ikut ke sini, paling bantu beresin aja gitu kontribusinya. Oke. Jadi harus gitu ya, karena memang satu sisi fokus itu baik, tetapi di era sekarang multitasking itu penting ya. Harus Jadi punya dikembangkan. banyak kebiasaan itu penting ya. Oke. Ada aja yang akan menjualnya sebagai pemasak. Di kampungnya dia, Bu, di kampungnya dia mayoritas itu adalah pengrajin tasbih. Tasbih Iya. gelang. Nah, saya mungkin ada sedikit merevisi tadi ya. Tasbih itu bukan dari kayu, Bu. Bukaha itu adalah buah. Oh, buah. Sebuah buah yang biji gitu ya. biji yang Oh, besar iya, iya. seperti biji. Di sini ada pohonnya, Bu. Tidak ada didatangkan dari Yaman. Makanya dari luar kan. Dari luar, dan mereka mungkin alhamdulillah nanti tanggal 13 kita akan membantu mereka, akan ada kunjungan dari wakil bupati, Ibu Wakil Bupati Kabupaten Tala yang akan berkunjung ke wilayah Buatia. Baik. Sukses untuk ibu-ibu semua, dan perempuan itu jangan diabaikan ya. Pasti tadi GKN tuh kalau boleh tahu sebelum saya closing, berapa persen pengrajin atau pengusaha perempuannya di situ, UKM perempuannya? Atau jangan-jangan 100%? Enggak. 70%. 70%. Masih ada bapak-bapak juga di Bapak. situ ya. Di Rumah Kreatif pekerjanya tadi yang 10 dan plus-plus itu ada berapa banyak? Mayoritas biasanya di rumah kreatif malah suami istri. Bu. Oh, tapi seimbang lah ya. Seimbang. gitu. Jadi kayak Atia suaminya mengerjakan tasbih, Ibu Atia mengerjakan ini, ada Ibu Hana yang tadi dia mengerjakan payet manik, suaminya menjahit. Jadi Oke. Usaha rumahan tapi Ya. akhirnya satu-satu ini. Baik, selamat ibu-ibu, selamat terus berjuang. Selama ibu-ibu dan bapak-bapak pelaku UKM ini terus bersemangat, insya Allah perekonomian walaupun di luar gonjang-ganjing dengan segala macam analisanya itu tidak akan mempengaruhi hal-hal negatif yang bisa membuat usaha ini bangun. Insya Allah kalau kita semangat, kita semua akan eksis. Terima kasih Bu Atia, Bu Isna untuk sharingnya. Dan pemirsa, mari kita dukung terus UKM dan UMKM di Indonesia termasuk di Banua kita. Saya Diana Rosyanti, selamat malam.